Shalom. 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 Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada semua karena Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau meninggikan Allah kita yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Pagi yang indah ini Bapa, di saat kami Tuhan rindu akan kasih, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau hadir di sini, menjamah setiap hati kami, menjamah setiap kehidupan kami. Haleluya Jesus. Haleluya. Amin. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan Roh Kudus, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir
kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Rasakan kasih-Nya di saat kita membuka hati. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap kita. Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Roh Kudus yang akan menolong kita. Dia lembut dan manis. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih-Nya. Kita mau katakan sekali lagi, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya, Yesus. Amin Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang
kasih Tuhan. Engkau Allah yang maha tinggi Tuhan. Engkau Allah yang maha tinggi Bapa. Engkau Allah yang berpakaian kebermegahan Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan Bapa. Engkau Allah yang layak dipuja Tuhan. Orata kabata karena sekarang kabata karena sadara. Orata kabata karena sekarang sadara. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan pagi hari ini. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau memberikan kesegaran atas hidup kami. Engkau memberikan kekuatan atas hidup kami Tuhan. Haleluya Jesus. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami mau siap dibentuk Tuhan. Kami mau siap diajar Tuhan. Kami mau siap dituntun Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan. Di saat kami datang dengan kerendahan hati kami Bapa, Roh-Mu bekerja atas hidup kami. Di saat kami datang sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan, Engkau akan mengurapi setiap kami Bapa. Engkau akan memulihkan keadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kesukaan besar terjadi di tempat ini. Ada sorai-sorai terjadi di tempat ini Tuhan. Ada kemenangan terjadi di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau mengasihi kami. Engkau sangat lembut Tuhan. Engkau sangat manis. Jadikan kami penyembah-Mu yang manis Tuhan. Penyembah-Mu yang setia. Penyembah-Mu yang menyembah dengan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, firman yang Kau sampaikan boleh menjadi kekuatan atas hidup kami. Kami boleh menjadi umat pemenang Tuhan. Kami siap menerima firman. Kami mau siap Tuhan dengan sukacita. Kami mau siap dengan ucapan syukur. Oh Yesus segalanya dalam hidup kami. Penolong yang sejati. Roh Kudus yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala kuasa-kuasa jahat, setiap roh-roh yang mengikat setiap hati dan tempat ini, saat ini kami mau bersatu hati. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa-Mu yang ada di tempat ini dan ada di hati kami. Kami siap menerima firman. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah dan berkat yang daripada Tuhan, kita dapat kembali beribadah di tempat ini. Kita percaya Allah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita dan untuk kebaikan kita semua. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, beberapa minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari ayat tersebut, yaitu Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Video pertama berjudul Roh Kudus, pengajar sejati dan handal.
video yang berikutnya berjudul penting sekali untuk belajar dari Allah Roh Kudus. Dan pada saat ini tema firman Tuhan yaitu haus dan lapar akan ajaran Roh Kudus. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lapar artinya inginan untuk makan karena perut kosong. Tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak menunggu sampai lapar, dia sudah makan. Kemudian haus juga berarti keinginan untuk minum karena kerongkongan kering. Nah, firman Tuhan pada saat ini berkata kepada kita bahwa Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu. Sumber daripada perkataan yang keluar dari mulut Roh Kudus adalah bersumber daripada Yesus Kristus. Sebab Kristus berkata, Roh Kudus akan berkata-kata kepadamu apa yang kukatakan kepadanya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus juga menyelidiki tentang keberadaan Allah. Segala sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Allah itu juga yang akan diajarkan kepada umat Tuhan. Pada saat ini saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, dengan tema lapar dan haus ajaran Roh Kudus, ini memang harus menjadi gaya hidup orang-orang yang percaya. Bahwa orang percaya harus mengalihkan rasa lapar dan haus akan kekuasaan, rasa lapar dan haus akan jabatan, rasa lapar dan haus untuk menginginkan mendapatkan harta yang banyak, lapar dan haus untuk segala sesuatu yang sifatnya lahiriah. Orang percaya harus beralih dari keduniawian. Orang percaya harus beralih dari keinginan-keinginan yang semata-mata memuaskan hawa nafsu atau lahiriah belaka. Orang percaya harus mengarahkan dirinya menjadi orang yang lapar dan haus akan ajaran Roh Kudus, yaitu firman Tuhan. Saudara, berbagai cara umat Tuhan mendapatkan ajaran dari Roh Kudus. Yang pertama, lewat pengurapan. Kita buka dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 26. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Amin. Saudara, di sini yang pertama bahwa ajaran Roh Kudus tentang apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus dan tentang keberadaan Allah sendiri disampaikan ketika seseorang mendapatkan pengurapan yang dari Allah Roh Kudus itu sendiri. Kemudian yang kedua, ajaran dari Roh Kudus disampaikan lewat hamba Tuhan yang berkhotbah atau memberitakan Injil.
Di dalam Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa sangat indah orang yang memberitakan kabar baik. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada saat seseorang mendapatkan pengajaran, ajaran dari Allah Roh Kudus, hendaklah mereka meresponi firman yang datang kepadanya. Cara meresponi firman Tuhan yang datang kepadanya, apabila firman Tuhan disampaikan, biarlah kita berkata amin terhadap firman Tuhan itu. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita berkata haleluya terhadap firman Tuhan itu. Pada saat firman Tuhan datang, jangan coba-coba untuk berkata saya akan memahami terlebih dahulu firman Tuhan ini. Pada saat firman Tuhan, jangan berkata saya akan mempelajari firman Tuhan ini terlebih dahulu, baru saya menerima firman itu. Kalau kita mempunyai prinsip hidup yang demikian, maka atmosfer dari firman Tuhan yang adalah roh dan hidup itu tidak akan berlaku dalam kehidupan kita. Yang akan berlaku pemikiran kita. Oleh sebab itu banyak dalam kehidupan kekristenan, firman itu tidak menjadi firman yang hidup dan roh yang bekerja dalam kehidupan orang tersebut. Kenapa? Pada saat firman itu datang, dia menyaring firman Tuhan itu. Saudara, ingat Zakaria. Ketika malaikat datang mengatakan bahwa istrimu akan melahirkan, Zakaria berkata, bagaimana mungkin? Aku telah tua. Dia berdalih sampai akhirnya dia menjadi bisu. Lain dengan Maria. Ketika malaikat datang mengatakan kamu akan mengandung dari Allah Roh Kudus, kemudian Maria berkata, aku inilah hamba Tuhan, jadilah kehendakmu. Maka Roh Kudus menaungi Maria. Pada saat dengan spontan kita berkata ya terhadap firman Tuhan, amin terhadap firman Tuhan, puji Tuhan, dan kita terus menerima dalam hati, di sanalah Roh Kudus akan menaungi kita. Untuk apa? Supaya firman yang roh dan hidup itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Seringkali kita mendengar firman Tuhan, tetapi setiap kata-kata itu seakan-akan tidak berarti bagi kita. Seakan-akan kata itu seperti kata-kata yang kosong. Tidak, saudara. Setiap orang yang mendengar firman Allah, menerima, merespon dengan segera, di sanalah firman yang adalah roh dan hidup itu akan bekerja. Sebab setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, jadilah umat Tuhan yang mendengar dan menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi jemaat yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Artinya kita harus senantiasa mencari kebenaran firman Tuhan. Mencari dan mencari supaya Tuhan memberikan firman kepada kita. Kita bisa dengan cara berdoa, bersekutu dengan Allah, sampai Dia berfirman kepada kita.
kita dapat menyembah Dia sampai Allah berfirman kepada kita lewat Roh Kudus yang akan mengajarkannya kepada kita. Saudara, pada saat kita menyembahlah sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan diri kita sendiri. Artinya pada saat kita belum berjumpa dengan Allah, pada saat belum ada atmosfer yang berbeda yang kita alami, artinya kita belum berjumpa dengan Allah. Dan pada saat penyembahan kita terjadi, ada atmosfer yang baru yang terjadi dan kita merasakan di seluruh tubuh kita adanya satu gerakan, adanya satu getaran. Di sanalah atmosfer pengurapan terjadi, di sanalah firman Tuhan terjadi, dan di sanalah Roh Kudus akan bekerja untuk menjadikan firman itu dan yang tidak ada menjadi ada. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mengapa kita harus menjadi umat yang lapar dan haus akan firman Tuhan? Yang pertama, karena ada masa di mana firman Allah itu hilang dari peredaran di muka bumi ini. Amos pasal 8 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian dikatakan firman Tuhan, lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur, untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan bahwa Allah akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Allah akan mengirimkan kelaparan, bukan makanan dan minuman, bukan kehausan, tetapi lapar dan haus akan firman Tuhan. Pada saat nanti, ketika orang tidak mempedulikan agama, seperti Rasul Paulus katakan dengan perkataan yang dari Roh Kudus, bahwa pada akhir zaman, pada hari-hari terakhir akan ada masa-masa yang sukar, di mana manusia tidak mempedulikan agama, termasuk di dalamnya orang-orang Kristen sudah tidak mempedulikan agama. Mereka pikir kok orang lain juga hidupnya senang, orang lain berkelimpahan, orang lain sehat, toh mereka tidak beribadah, mereka tidak percaya kepada Yesus, tapi mengalami kehidupan yang demikian. Tidak jarang orang-orang Kristen di zaman ini tidak mempedulikan agama. Mereka berkata, buat apa beribadah? Buat apa menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan rohani? Toh tidak menjadikan kita kaya. Memang kita menjadi orang Kristen bukan untuk menjadi kaya. Memang kita jadi orang Kristen bukan untuk menjadikan kita hidup makmur. Kita menjadi orang Kristen supaya kita menjadi orang-orang yang dikasihi Allah. Supaya menjadi orang-orang yang menyenangkan Allah. Sebab dunia dan segala isinya akan lenyap, tetapi firman yang beserta dengan kita kekal selama-lamanya. Amen. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, perhatikan. Pada saat di mana Allah mengatakan bahwa firman itu tidak ada di permukaan bumi, apapun tangisan dalam diri umat-umat Tuhan,
apapun jeritan yang keluar dari mulut umat-umat Tuhan tidak akan bisa mereka mendapatkan firman Tuhan itu. Oleh sebab itu, pada saat kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan sampai firman yang ditaburkan itu menjadi firman yang tidak hidup dalam kehidupan kita. Saudara, pemazmur atau khususnya Raja Daud, dia begitu menilai tinggi firman Tuhan itu. Firman-Mu bagaikan emas dan permata, yang nilainya lebih tinggi dari segala sesuatu. Saudara, kalau saat ini saudara belum memiliki rasa lapar dan haus akan ajaran Roh Kudus, akan firman itu, milikilah pada saat ini. Supaya jangan saudara masuk dalam kumpulan orang-orang yang mencari firman tetapi tidak akan mendapatkan firman itu. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini orang ada di dalam gereja mendengar firman Tuhan, tetapi firman itu tidak ada di dalam hatinya. Itulah juga dalam pengertian mereka mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatkannya. Mereka mendengar tetapi hati tidak mendapatkan firman Tuhan itu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, yang kedua, mengapa kita harus lapar dan haus ajaran Roh Kudus atau firman Tuhan? Sebab melalui kehidupan yang lapar dan haus akan firman Tuhan, itu akan menjadi pendorong bagi kita untuk mengejar realita kerajaan Allah. Mengejar sampai kita bertemu dengan Allah dalam doa, penyembahan, puji-pujian kepadanya. Apa yang kita kejar pada saat ini? Kita mengejar keberhasilan. Kita mengejar kesuksesan. Kita mengejar jabatan. Kita mengejar kehidupan yang berkelimpahan. Kita mengejar kehormatan. Kita mengejar apa yang diinginkan oleh manusia lahiriah. Saudara, palingkan semua itu. Sisihkan semua itu. Yang harus kita kejar yaitu Allah yang mengasihi kita. Artinya ketika kita berdoa, berdoa sampai berjumpa dengan Allah itu sendiri. Ketika kita baca firman Tuhan, baca firman Tuhan sampai Allah itu berbicara lewat Roh Kudus kepada kita. Saudara, kejarlah Allah lewat doa, peribadatan, penyembahan, dan pujian yang kita naikkan kepada Allah. Sampai kita berjumpa dengan Allah. Orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya setiap orang yang di dalam dirinya berkata, saya lapar dan haus akan ajaran Roh Kudus, saya lapar dan haus akan firman Tuhan, dia pasti akan berjumpa dengan Allah yang berfirman lewat Roh Kudus itu sendiri. Dia akan dipuaskan. Saudara, mulai saat ini kejarlah Allah. Jangan hal-hal yang duniawi yang kita kejar. Semua itu akan berlalu. Ada orang berkata, ketika engkau menghendaki sesuatu
dan engkau memegang sesuatu yang merupakan keinginan itu, suatu ketika yang engkau pegang itu akan hilang. Sesuatu yang engkau pegang itu akan lalu dari tanganmu. Tetapi kalau kita mengejar Allah, kita berpegang kuat kepada firman Allah, maka itulah yang akan menjadikan Allah berkarya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa kita harus lapar dan haus akan firman Tuhan? Supaya roh yang ada di dalam diri kita menjadi roh yang bertumbuh. Saudara, seseorang datang ke gereja karena di dalam dirinya ada roh yang terus berbicara untuk datang ke gereja. Seseorang yang rindu untuk baca firman Tuhan, itu merupakan bukti bahwa roh yang ada di dalam dirinya itu bertumbuh. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketika roh di dalam diri kita, roh yang dari Allah itu bertumbuh, maka kita akan berupaya akan dengan sendirinya mengesampingkan segala sesuatu yang duniawi, dan kita akan mengarahkan roh kita kepada kehidupan Allah itu sendiri. Bagaimana kita bisa hidup? Bagaimana segala sesuatu yang menyangkut makan dan minum bisa terpenuhi? Saudara, ada hukum Allah yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kepada kita. Ini adalah hukum yang dari Allah, yang tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan pada zaman sekarang ini, yang tidak bisa dihalangi oleh masa-masa kelaparan di bagian-bagian dunia ini. Kenapa? Allah berkuasa untuk memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi mari periksa roh yang ada di dalam diri kita, harus mengarah kepada kebenaran firman Tuhan, supaya roh itu terus bertumbuh dan bertumbuh. Yang keempat, mengapa kita harus lapar dan haus akan firman Tuhan? Yaitu supaya firman Tuhan itu mempengaruhi kehidupan kita. Dan lewat kehidupan kita, firman itu nyata adanya. Artinya, firman Tuhan bukanlah sesuatu yang tidak bekerja dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bukanlah kata-kata yang kosong, tetapi kata-kata yang memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Kita perhatikan dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan 10. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan dengan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan aku menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus adalah orang yang senantiasa lapar dan haus akan ajaran Roh Kudus, akan apa yang Roh Kudus katakan. Setelah dia memiliki kebenaran firman Tuhan yang tadi adalah Roh Kudus, maka firman itu mempengaruhi kehidupannya. Dan firman yang roh dan hidup itu memutar balik cara Rasul Paulus hidup. Sebelum dia mengenal Yesus, sebelum dia menjadi orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, di sana dikatakan tentang apa yang Rasul Paulus lakukan. Tetapi setelah dia menjadi orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, lapar dan haus akan ajaran Roh Kudus, kehidupannya dirubah dan dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia menjadi orang yang menghendaki pengenalan akan Tuhan. Saudara, seandainya pada saat ini kita menjadi orang yang lapar dan haus akan ajaran Roh Kudus, ajaran firman Tuhan, jelas firman itu akan mengubah kehidupan kita. Seandainya kita sering mendengar firman Allah, tetapi tidak mengalami perubahan dalam kehidupan ini, berarti ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang harus kita rubah. Sebab setiap orang yang lapar dan haus akan firman Allah, yang meresponi dengan benar, firman itu pasti akan nyata dalam kehidupannya. Firman itu akan merubah karakter hidup seseorang. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, milikilah roh yang lapar dan haus akan ajaran Roh Kudus, yaitu firman Tuhan, supaya kehidupan kita terus dibentuk menjadi orang-orang yang masuk dalam tujuan Allah, masuk dalam kehendak Allah. Kita menjadi orang-orang yang serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Inilah tujuan Allah mengirimkan Kristus ke dalam dunia, supaya setiap orang dalam kehidupannya, dalam kekristenan berfokus kepada Allah dan segala firman-Nya, supaya mereka dibentuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Sebab yang masuk ke dalam surga adalah mereka yang tidak bercacat celah, mereka yang memiliki karakter seperti Kristus. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang memiliki kerinduan untuk masuk dalam rencana Allah, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Itu bisa kita dapatkan ketika kita menjadi orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Kita bukannya menjadi orang yang tidak peduli tentang kehidupan, tentang makan dan minum, tentang pakai, tentang apa yang akan kita pakai. Kita harus tetap ada bagian kehidupan itu dalam diri kita. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur semua itu. Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita. Masalahnya dalam kehidupan kita, mau tidak menjadi orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, dan pada saat itu Allah akan membentuk kehidupan kita. Manusia batinnya kita dibentuk, keperluan-keperluan jasmania kita akan Dia berikan secara otomatis. Cari
Dia terlebih dahulu, maka semua apa yang kita butuhkan akan Tuhan berikan secara otomatis. Kita tidak mengejar apa yang akan kita makan dan minum. Kita tidak mengejar kebutuhan-kebutuhan hidup manusia lahiriah. Yang harus kita kejar Allah dan firman-Nya. Supaya Allah dan firman-Nya itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya katakan dalam firman Tuhan bahwa kehidupan manusia batinnya, kehidupan manusia rohania bisa merubah keadaan. Karena apa? Firman yang dikatakan oleh manusia batinnya adalah firman yang bisa menjadi kenyataan. Bukan firman yang kosong. Misalnya ketika Petrus dan teman-teman memasuk ke bait Allah, di sana seorang lumpuh. Lalu Petrus berkata, "Mas, sampai tidak ada padaku, dalam nama Yesus sembuhlah engkau." Terjadilah kesembuhan. Jadi firman yang tertanam dalam diri kita, ketika kita perkatakan, semua bisa merubah segala sesuatu yang jasmani sifatnya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kembali berdoalah, Tuhan, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Supaya apa? Terjadi perubahan dalam kehidupan kami dari manusia lahiriah menuju manusia batinnya. Dalam kehidupan manusia batinnya Allah, di sana Allah akan mendekat kepada kita. Ketika Allah mendekat kepada kita, ketika kita menjadi satu dalam persekutuan dengan Allah, di sanalah segala sesuatu yang Allah kerjakan, baik yang mustahil maupun yang tidak mustahil, itu akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang dijadikan khawatir oleh keadaan masa sekarang. Jadilah orang-orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya lapar dan haus itu tetap terjaga dalam kehidupan kita? Caranya, dengar firman Tuhan, lakukan. Dengar firman Tuhan, lakukan. Dengar juga suara hati nurani saudara. Ketika di dalam hati nurani saudara sesuatu yang terus berkata tentang kebenaran firman Tuhan, lakukan itu dengan segera. Sebab Roh Kudus bisa berbicara lewat hati nurani kita. Kalau hati nurani kita yang berbicara tentang kebenaran firman Allah, kita tidak melakukannya, Roh Kudus tidak akan berbicara lagi kepada kita. Itulah yang Rasul Paulus katakan, memadamkan roh. Kalau saudara dalam kehidupan ini sudah menjadi orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, saudara sudah dibentuk oleh firman Tuhan, kemudian saudara mengalami penurunan dari rasa lapar dan haus akan firman Tuhan itu, kembali milikilah roh yang lapar dan haus akan firman Tuhan, ajaran Roh Kudus, supaya saudara bangkit kembali dan selalu mengalami realita kerajaan Allah. Sekian firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian, hidup ini adalah penyembahan.
sadar bila Kau ada. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku bersembahkan. Haleluya Yesus. Sadar bila
Tuhan. Bukan anugerah berkat kemurahan Allah, kasih karunia Allah yang kami terima pada saat ini. Biarlah kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga realita kerajaan Allah terjadi dalam kehidupan kami, dan kami semakin dibentuk oleh kebenaran firman-Mu untuk menjadi serupa dengan gambaran Putra-Mu ya Allah, yaitu Yesus Kristus. Kami percaya pembentukan telah terjadi di tempat ini dan akan terus terjadi sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi sidang jemaat di tempat ini, di dalam nama Yesus, yang lanjut usia maupun yang masih kanak-kanak tetap berada dalam belas kasihan Tuhan. Kasih karunia Tuhan tercurah untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan terus mempersatukan kami cuma di tempat ini, agar kami menjadi satu kesatuan yang Tuhan inginkan, supaya terjadilah kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, kami mohon belas kasihan Tuhan, dan kami tetap berpegang pada firman-Mu. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka dijadikan sembuh. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, masyarakat yang sedang mengalami sakit karena COVID-19. Belas kasihan Allah turun atas mereka. Dalam nama Yesus, kami mohon jamah mereka Tuhan, beri kesembuhan. Kehidupan kami terlindung di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami, sehingga sampai ke rumah dengan perjalanan selamat. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus beserta dengan kita semua, mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan beserta dengan kita.